changement, ça commence en soi. Soit tu changes ou le monde change pas. Mais avant tout, dis Bismillah. L'appréciation garantit la joie. Tout cet argent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Iza Farizar dari kelompok 6. Mewakili kelompok ini untuk menjelaskan materi bab 10, Peradaban Islam di masa modern. Pendahuluan bab 10, masa Islam sebagai pusat pendidikan dan keilmuan. Yang pertama ada Khulafaur Rasyidin, yang kedua dinasti Bani Umayyah, yang ketiga dinasti Bani Abbasiyah. Periode Islam masa lampau. Periode sejarah peradaban Islam terbagi menjadi periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik yaitu berkisar antara 650 sampai 1258 Masehi. Periode pertengahan pada saat jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Masa Islam sekarang. Perkembangan ekonomi dan teknologi. Perkembangan ekonomi dan teknologi sangat berkembang setelah masa modern, seperti pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang diduga penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, keberlanjutan pendidikan Islam. Keberlanjutan pendidikan Islam dimulai dengan menimba gagasan baru dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dilakukan dengan mengirim pelajar-pelajar Muslim untuk menimba ilmu di Eropa dan menerapkan ajaran Islam itu sendiri. Faktor pengembangan masa Islam. Yang pertama, faktor pembangunan pendidikan dan riset. Yang kedua, pemahaman Islam yang moderat. Yang ketiga, inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 tokoh Islam di masa modern. Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaruan di Mesir yang masih keturunan dari Turki. Ia lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan meninggal tahun 1849 di Mesir. Beliau mendirikan lembaga Kementerian Pendidikan, memperbaiki irigasi lama dan membuat irigasi baru, serta dalam bidang militer Muhammad Ali mendirikan sebuah sekolah militer di Kairo. Yang kedua, At-Tahtawi. Rifa'ah Rafi Al-Tahtawi adalah seorang penulis, guru, dan juga intelek Mesir yang lahir pada tahun 1801 di Tahta, Mesir. Dia menjadi salah satu pembaru pemikiran Islam kenamaan di Mesir. Yang ketiga, Jamaluddin. Jamaluddin Al-Afghani lebih dikenal sebagai politikus muslim daripada sebagai tokoh pembaharu negara. Kegiatan politiknya yang terbesar dilakukan di Mesir, yaitu lebih kurang 8 tahun 1871 sampai 1876, sehingga menjadikan ia sebagai bapak nasionalisme Mesir. Yang keempat, Abduh. Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah merupakan salah seorang tokoh pemikir pembaharu Islam pada awal abad 19 Masehi. Muhammad Abduh melakukan pembaharuan dalam pendidikan Islam dengan mengintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu agama. Yang terakhir, Rashid Ridho. Muhammad Rashid bin Al-Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Khalmuni Al-Husaini dikenal sebagai Rashid Ridho, adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia sangatlah berdampak. Tokoh Islam yang memberi inspirasi pada Indonesia membuat Indonesia bisa melawan penjajah dan bisa menunaikan ibadah haji sejak dibukanya terusan Zeus. Selain itu, modernisasi ini juga mempunyai pengaruh lain seperti terbentuknya organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis Islam. Kemudian, dalam pendidikan Islam juga berdiri perguruan-perguruan tinggi yang membuka jurusan keagamaan dan umum. Hikmah belajar peradaban Islam di masa modern. Untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dilandasi dengan agama yang kokoh, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Mengkaji ilmu-ilmu yang komprehensif sebagai fondasi dalam memahami Islam yang rahmatan lil alamin
semangat untuk berkarya, atau menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Baiklah, saya mewakili kelompok 6. Maaf atas kekurangannya, entah itu noise di perekaman voice-nya atau backsound yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasian yang ngedit PPT, woy. Masa ya VN-nya aneh semua, backsound-nya halal boy, alhamdulillah. Yaudahlah ya.